Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Septi Cahyani dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan proses spermatogenesis dan oogenesis. Apa yang dimaksud dengan spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria. Proses ini dapat menentukan kualitas sperma yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembuahan sel telur sehingga menjadi janin. Spermatogenesis terbentuk dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti proses pembentukan sesuatu. Jadi, spermatogenesis memiliki makna proses pembentukan benih. Bagaimana proses spermatogenesis? Sebelum membuahi sel telur, sperma harus melalui proses yang dikenal dengan spermatogenesis. Proses ini terjadi di dalam testis, sedangkan tempat penyimpanan sperma sementara terletak di bagian vas deferens. Proses spermatogenesis ini dimulai sejak Anda mengalami pubertas. Setidaknya 100 juta sperma diproduksi di setiap harinya dengan ukuran panjang sekitar 0,05 mm. Proses perkembangan sperma hingga dapat membuahi sel telur membutuhkan waktu sekitar 70 hari. Semua tahapan spermatogenesis terjadi di dalam testis dan proses ini terjadi secara terus-menerus sehingga seorang pria hidup. Spermatogenesis menghasilkan satu spermatosit, yaitu sel sperma tahap awal yang nantinya akan membelah kembali dan menghasilkan 4 sperma yang lebih kecil ukurannya. Berikut struktur spermatogenesis. Spermatogonium membelah menjadi spermatosit primer. Dalam meiosis 1, spermatosit primer membelah menjadi 2 yaitu spermatosit sekunder. Dalam meiosis 2, spermatosit sekunder membelah menjadi 4 yaitu spermatid. Spermatid menghasilkan mature sperm cells. Berikutnya adalah oogenesis. Apa yang dimaksud dengan oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Bagaimana proses oogenesis? Sel telur di dalam tubuh wanita sudah ada sejak masih berusia 8 hingga 20 minggu di dalam kandungan. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium. Oogonium atau sel induk telur memperbanyak diri dengan cara mitosis atau membelah diri hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Tetapi jumlah oosit primer yang banyak ini akan terus berkurang sampai janin lahir. Oosit atau sel telur yang belum matang akan berkembang dan matang di luar lapisan ovarium. Jumlah awal oosit primer akan lebih dari 7 juta. Lalu jumlah ini menurun hingga tersisa sekitar 1 sampai 2 juta oosit primer setelah bayi dilahirkan. Sel-sel telur juga akan berhenti berkembang sementara sampai perempuan memasuki usia pubertas pada masa remaja. Setelah masa pubertas, oogonium akan aktif bekerja lagi mengikuti siklus menstruasi. Dari 2 juta oosit primer yang bertahan hanya 400 sehingga menjadi folikel matang. Folikel matang adalah kantong kecil yang memiliki dinding sel dan di dalamnya terdapat sel telur. Sel telur tersebut kemudian akan dilepaskan selama masa reproduksi. Berikut ada struktur oogenesis. Oogonium akan membelah menjadi oosit primer. Dalam meiosis 1, oosit primer akan membelah menjadi 2 oosit sekunder dan badan polar primer. Dalam meiosis 2, oosit sekunder akan menghasilkan ootit. Ootit akan menghasilkan ovum.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.